Oke, coba perkenalkan nama kamu secara singkat dan apa judul penelitian dari jurnal yang kamu teliti. Izin perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Askani Manguna, NIM 2150210054 dari Prodi MBS semester 6. Untuk jurnal penelitian saya dengan judul Persaingan Perdagangan Blue Ocean, Kota Internet dan Wifi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Aspek Gharar dan Riba. Apa saja sih fenomena penelitian tersebut atau research gap dalam penelitian kamu? Oke, untuk fenomena penelitian yang saya teliti itu ada beberapa yang saya temukan research gap atau pembaruan penelitian, yaitu di mana terjadinya persaingan usaha antara penjualan kota internet dari counter dengan pelayanan wifi yang ditawarkan oleh beberapa provider dalam wilayah tersebut. Adapun yang kedua yaitu adanya penurunan dari penjualan kota internet setelah adanya wifi di dalam wilayah tersebut. Yang ketiga juga ada pelayanan dan keunggulan masing-masing antara kota internet dan wifi dalam persaingan untuk memuaskan pelanggan. Yang keempat, ada dampak persaingan tersebut adanya kedua belah pihak atau salah satu pihak yang merasa dirugikan karena mengalami penurunan penjualan ataupun penurunan penjualan yang semakin turun. Yang kelima, ada bagaimana kita lihat dari perspektif ekonomi Islam, apakah persaingan tersebut itu sehat atau tidak? Karena kita tinjau dari perspektif ekonomi Islam yang dimana aspek gharar atau riba di dalam persaingan tersebut apakah ada atau tidak. Terus selanjutnya, novelty pembaruan apa dari penelitian terdahulu yang jurnal kamu teliti? Untuk novelty pembaruan yang saya dapatkan dari penelitian sebelumnya, yaitu salah satunya untuk jurnal yang saya angkat ini tentang persaingan perdagangan di bidang Blue Ocean, di mana persaingan ini antara penjualan kota internet ataupun pelayanan wifi itu masih minim di dalam wilayah tersebut. Jadi belum ada keterkaitan antara Red Ocean karena emang persaingan di wilayah ini itu masih misalkan belum padat sekali. Dan untuk perspektif yang saya bahas itu terkait dari sisi ekonomi Islam, khususnya dari aspek gharar ataupun riba dalam persaingan ini, belum adanya ditemukan bahwa adanya kecurangan dari gharar maupun riba yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menjalankan bisnis tersebut. Untuk metodologi ini, metode pendekatan ini juga saya mengangkat metode pendekatannya fenomenologi untuk menggali berbagai pendapat dan juga perspektif dari pelaku usaha maupun pengguna jasa dari wifi tersebut. Terus juga temuan di lapangan yang adanya kasus ini yang diambil dari kondisi aktual di lapangan, bahwa hasilnya dinilai lebih representatif untuk menggambarkan persoalan yang ada. Terus apa sih tujuan dari penelitian kamu itu? Untuk tujuan penelitian dari artikel yang saya teliti ini, dimana saya ingin mengkaji dan juga menganalisis bagaimana persaingan bisnis antara kota internet dan juga wifi dalam perspektif ekonomi Islam, terutama apakah ada unsur-unsur gharar ataupun riba dalam persaingan tersebut ataupun tidak ada. Karena kita lihat persaingan di bidang ekonomi banyak yang mendapati adanya gharar maupun riba dalam persaingan tersebut. Apalagi dalam persaingan yang Red Ocean, itu bisa katakan red, yang sudah ketat, itu banyak persaingan yang tidak sehat gitu. Terus dari apa saja yang kamu gunakan dalam kajian literatur yang telah kamu tuliskan dalam jurnal ini?
Untuk landasan teori ataupun teori yang saya ambil dalam kajian literatur dalam penelitian ini itu ada 3, yang terutama bagian teori Blue Ocean, karena yang dikemukakan oleh Kim and Marburg mendefinisikan Blue Ocean itu sebagai pasar baru ataupun pasar yang belum terlalu ketat persaingannya. Dalam konteks penelitian ini, Blue Ocean digunakan untuk mendeskripsikan persaingan antara kota internet dan juga WiFi dalam memperluas pasar dengan penawaran-penawaran yang mereka lakukan. Untuk yang kedua ada persaingan usaha. Untuk persaingan usaha ini dilandaskan dalam Islam. Persaingan yang diperbolehkan dalam Islam itu yaitu persaingan yang sehat, di mana persaingan tidak menimbulkan salah satu pihak yang dirugikan dan juga tidak menemui perkara-perkara yang dilarang oleh syariat agama Islam. Terus untuk yang ketiga yaitu teori gharar dan riba. Gharar sendiri adanya ketidakpastian atau tidak ada curangan dari salah satu pihak dalam persaingan tersebut. Untuk riba, nggak ada penambahan bunga terhadap salah satu pihak ataupun salah satu transaksi jual beli yang dilakukan dalam menambahi bunga ataupun dalam utang piutangnya. Terus metode penelitian apa yang kamu gunakan? Terus analisis apa dalam metode ini? Untuk metode penelitian yang saya ambil dalam penelitian kali ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif deskriptif, di mana saya mendeskripsikan beberapa bentuk uraian data dan juga uraian hasil wawancara dengan beberapa informan, yaitu ada 5 informan dalam desa tersebut. Salah satunya pengguna WiFi dan juga pengguna kota internet dan juga penjual kota internet dan juga pengguna layanan dari WiFi tersebut. Untuk teknik analisis ini saya teknik analisis deskriptif, dan juga untuk sumber data yang saya ambil yaitu sumber data primer dan juga sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian kamu apa? Coba jelaskan. Untuk hasil penelitian dan juga pembahasan kali ini dari jurnal yang saya angkat yaitu menunjukkan bahwa terjadinya persaingan antara penjualan kota internet dan juga layanan dari WiFi tersebut itu di salah satu desa yang terletak di Demak, Jawa Tengah, salah satu yaitu Desa Tua. Dari kota internet itu sendiri mengalami penurunan penjualan karena emang adanya WiFi dalam desa tersebut menjadikan ada beberapa masyarakat yang menggunakan jasa layanan WiFi. Dan juga dari analisis persaingan dari usaha tersebut menunjukkan bahwa persaingan itu bersifat hal yang wajar karena terjadinya perdagangan atau minat beli dari suatu pelanggan atau masyarakat, yaitu memilih untuk WiFi daripada kota internet, tapi ada yang memilih kota internet daripada WiFi karena ada plus dan minusnya tersendiri dari dua usaha tersebut. Terus juga untuk WiFi itu lebih menjamin karena WiFi itu per bulannya itu membayar sesuai tenggat waktu yang ditentukan dan juga itu tetap bayarnya total segitu. Kalau misalkan kota internet belum tentu jatah mas aktif 1 bulan tapi udah habis 1 atau 2 minggu, bisa jadi karena emang belum tergantung penggunanya. Untuk persaingan ini, persaingan yang sehat ataupun persaingan itu hal yang wajar karena emang di dalam kota internet dan juga WiFi dari segi penjualannya, transaksi jual beli dan yang lainnya yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pelaku tersebut itu tidak ditemukan adanya gharar ataupun riba karena di dalam gharar ketidakpastian yang diberikan dari penjual itu nggak ada, dan juga larangan riba yang dilarang oleh agama Islam terhadap kota internet atau WiFi ini. Nggak ada penambahan biaya yang dilakukan karena emang dari
deal harga yang sudah ditentukan itu nggak akan ada tambahan biaya lagi. Terus apa sih kesimpulan dari semua yang kamu teliti pada jurnal ini? Untuk kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari penelitian saya yaitu persaingan ini persaingan hal yang wajar, karena dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak pelaku usaha ini pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dalam persaingan ini. Jadi semisal ada pelaku usaha yang menang ataupun yang sedang menurun penjualannya, itu hal yang wajar karena emang dalam usaha pasti ada hal yang seperti itu. Tergantung kita bagaimana mengatur cara strategi pemasaran atau strategi ulang, membangun strategi ulang untuk meningkatkan penjualan yang lebih baik ataupun lebih meningkat. Dan juga hal ini persaingan atau perdagangan yang belum padat dalam desa ini antara kota internet dan juga wifi itu tidak ditemukan goror dan pun riba, karena persaingan ini sehat, nggak ada unsur yang dilarang oleh syariat agama. Oke, terima kasih. Sekian presentasi artikel jurnal yang saya teliti terkait persaingan perdagangan Blue Ocean, kota internet dan wifi dalam perspektif ekonomi Islam, aspek goror dan riba. Kurang lebihnya mohon maaf jika penelitian ini kurang begitu jelas dan juga kurang detail, konkret, dimana saya harapkan untuk peneliti selanjutnya untuk membahas lebih yang detail dan juga lebih jelas terkait penelitian-penelitian yang bisa dilakukan selanjutnya dan lebih baik lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen mata kuliah ini. Jadi semoga artikel yang saya buat dan juga artikel yang dibimbing oleh beliau bisa publish dan juga bisa menjadi salah satu pengganti skripsi untuk saya lakukan ke semester 8 dan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.